Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas penerapan kurikulum baru, guru sertifikasi kurang 24 jam. Tunjangan sertifikasi bagaimana? Apakah cair atau tidak? Kalau guru sertifikasi kurang 24 jam, biasanya ada masalah. Inilah solusinya yang kita buat sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 371/M/2021 tentang program sekolah penggerak. Ini ditetapkan pada tanggal 15 November 2021 dan ini akan diterapkan nanti di 2022 karena ini pengganti keputusan Menteri nomor 162/M/2021 tentang program sekolah penggerak. Dan itu sudah dicabut karena ini penggantinya. Sekolah penggerak itu akan menerapkan pembelajaran paradigma baru atau disebut kurikulum prototip. Ada lagi mengatakan kurikulum 2022. Inilah porsi beban belajar untuk kurikulum prototip. Dibagi dua beban belajarnya, yaitu 80% untuk pelajaran intrakurikuler. Sedangkan 20% proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tidak seperti K13. Di K13 tidak ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Hanya intrakurikuler saja. Contoh ya, kurikulum yang baru ini, di kelas 1 SD total jam pelajaran per tahun 1080 jam pelajaran. Maka intra 828 jam pelajaran. Dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila 252 jam pelajaran per tahun. Inilah yang menjadi problem nanti berkurangnya intrakurikuler ini sehingga mengakibatkan jumlah jam satuan pendidikan itu akan semakin sedikit. Pertanyaan, bagaimana jika terjadi guru sertifikasi kurang dari 24 jam? Apa solusinya? Kedua, bagaimana tunjangan sertifikasinya? Apakah bisa atau tidak bisa dicairkan karena kurang 24 jam? Ini pertanyaan bagi teman-teman guru. Kita lihat pada lampiran 3 keputusan Mendikbudristek ini nomor 371/M/2021 ini tentang program sekolah penggerak. Saya sampaikan kepada teman-teman ya bahwa kurikulum prototip atau kurikulum 2022 yang baru ini itu sudah diterapkan di sekolah penggerak sekitar 2.500 sekolah. Maka kurikulum baru ini itu ditawarkan ke semua sekolah, baik bukan sekolah penggerak. Maka ini yang sedang tren sekarang kita bahas. Kita bicara di lampiran 3 ini pemenuhan beban kerja. Karena ini sangat menyangkut kepada tunjangan sertifikasi. Beban kerja guru di dalam keputusan menteri ini adalah 1. Merencanakan pembelajaran atau bimbingan. 2. Melaksanakan pembelajaran atau bimbingan. 3. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. 4. Membimbing dan melatih peserta didik. 5. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Kegiatan pokok melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan harus memenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu dan paling banyak 40 jam tatap muka per minggu. Inilah merupakan kewajiban daripada seorang guru harus memenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana jika seorang guru bersertifikat tidak memenuhi 24 jam pada program sekolah penggerak ataupun pada kurikulum prototip yang baru ini? Ternyata teman-teman, di dalam keputusan menteri ini ada solusi guru sertifikasi kurang 24 jam. Artinya ketika guru sertifikasi kurang 24 jam, bagaimana solusinya? Ini solusinya. Dalam hal guru tidak dapat memenuhi ketentuan dalam melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan struktur kurikulum program sekolah penggerak,
guru dapat diberikan. Sekali lagi saya katakan, guru dapat diberikan 1. Tugas tambahan. 2. Tugas tambahan lain yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan. Yang menarik bagi kita adalah nomor 2 ini, tugas tambahan lain. Ini yang menarik bagi kita. Tugas tambahan lain yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan. Apa itu tugas tambahan lain? Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 tadi ditambah dengan tugas sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang dimaksud dengan tugas tambahan lain itu adalah sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu bisa ditutupi dengan koordinator itu. Jadi beban kerja tambahan sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini beban kerjanya. Sesuai dengan beban kerja tugas tambahan sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila, diekuivalensikan, maksudnya disamakan dengan 2 jam tatap muka per 1 rombel. Jadi ketika Anda sebagai koordinator proyek penguatan profil Pancasila, maka disamakan 2 jam tatap muka per 1 rombel setiap tahun untuk pemenuhan jam tatap muka 24 jam. Itu maksudnya supaya memenuhi 24 jam, maka Anda menjadi sebagai koordinator proyek penguatan profil Pancasila. Jadi ini juga paling banyak mengampu 3 rombel. Jadi tidak boleh kita ampu sampai 6 rombel. Contohnya SD lah, ada 6 kelas, ada 6 rombel. Kita tidak bisa mengampu 6 rombel itu. Paling banyak 3 rombel. Berarti 3 kali 2, 6 jam tatap muka per tahun. Inilah cara mengatasinya. Inilah tugas koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yaitu 1. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dalam mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. 2. Mengelola sistem yang dibutuhkan oleh pendidik sebagai fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan peserta didik untuk menyelesaikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan sukses, dengan dukungan dan kolaborasi dari koordinator dan pimpinan satuan pendidikan. 3. Memastikan kolaborasi pembelajaran terjadi di antara para pendidik dari berbagai mata pelajaran. 4. Memastikan asesmen yang diberikan sesuai dengan kriteria kesuksesan yang sudah ditetapkan. Tugas ini harus dibuktikan dengan 1. Surat tugas sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dari mana? Dari kepala sekolah. 2. Program dan jadwal kegiatan koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan. Jadi program dan jadwalnya harus ditantangani kepala sekolah. 3. Harus dibuat laporan kegiatan koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ditandatangani oleh kepala pendidikan. Ini masalah tunjangan provinsi ya. Dalam hal masih terdapat guru tidak terdapat memenuhi ketentuan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan struktur kurikulum program sekolah penggerak, guru tersebut diakui 24 jam tatap muka per minggu. Jika pada kurikulum 2013 telah memenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu. Apa artinya ini? Apabila seorang guru tidak memenuhi 24 jam per minggu pada kurikulum yang baru, kurikulum prototip, maka dianggap itu sudah memenuhi 24 jam. Apabila waktu dulu penerapan kurikulum 2013, guru tersebut memenuhi 24 jam tatap muka per minggu, maka dianggap sudah memenuhi 24 jam. Artinya, jika kurang 24 jam di kurikulum prototip ini, maka sementara dulu waktu kurikulum 2013 dilakukan memenuhi 24 jam, maka dianggap sudah memenuhi. Sehingga tunjangan profesinya, tunjangan sertifikasi tetap bisa diterima.
tunjangan sertifikasi itu diproteksi oleh keputusan menteri ini. Walaupun kurang 24 jam, tetap bisa menerima tunjangan sertifikat ataupun tunjangan profesi guru. Jangan khawatir, ternyata di sini di backup ataupun diantisipasi oleh keputusan menteri ini. Demikian informasi ini, sampai ketemu kembali di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya agar Anda dapat notifikasi dari kami tentang informasi terkini dari channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.